Oke. Halo Pak, selamat siang. Halo, selamat siang Bu Iya. Ani. Boleh memperkenalkan diri? Mungkin saya sama Pak Agung udah kenalan, tapi teman-teman di luar sana belum mengenal gitu. Iya. Silakan Pak. Ya, halo. Ini apa nih nyapanya? Sobat atau apa biasanya? Teman-teman atau sobat boleh. Dari channel apa Bu Ani? Etnik unik. Etnik Unik. Iya. Halo, salam kenal ya. Ya. Saya Agung dari tim Alfamart Digital Business. Dan saat ini memang kebetulan Bu Ani juga sedang berkunjung ya ke Iya. kantor kami. Selamat datang ya. Terima Dan kasih. mungkin teman-teman yang mau sekaligus mengenal, jadi di sini kita sedang ada di kantor di Alfa Tower di Alam Sutra ya, Tangerang. Ini adalah kantornya Alfamart Digital Business. Jadi banyak pilar Alfamart dalam menjelang apa namanya era digital ya. Oke. Jadi kami ini mengembangkan pilar-pilar aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk membentuk komunitas digital ya, yang sama-sama pengen menekuni usaha di retail seperti itu. Oke. Alfamind ini konsep bisnisnya seperti apa ya Pak? Ya, jadi awalnya nggak jauh dari konsep retail Alfamart, yaitu minimarket. Oke. Jadi kita kan tahu sendiri bahwa Alfamart ini adalah perusahaan distribusi produk-produk retail nasional. Nah, namun kami memandang bahwa saat ini kebutuhan masyarakat itu semakin besar ya, di mana Alfamart masih terbatas dengan fisik ya, yaitu titik berdirinya minimarket itu sendiri. Nah, padahal jangkauan harus diperluas, semakin bisa melayani lebih dekat lagi dengan konsumen. Nah, itu ide pertama. Ide yang kedua, produk retail itu sebenarnya luas. Produk retail itu tidak hanya kebutuhan groceries ya, seperti kecap, pembalut, lalu ada mie instan. Tapi produk retail itu luas. Contoh ya, pakaian ya, itu produk retail. Kemudian mebel, kemudian elektronik, peralatan masak, peralatan makan, wadah-wadah makanan, itu adalah produk retail. Namun saat ini belum bisa masuk ke rak-rak minimarket Alfamart karena keterbatasan space-nya ya kan. Nah, ini yang melandasi kita sebagai pertimbangan kedua, bahwa perlu ada retail dalam bentuk digital. Jadi yang pertama tadi, supaya bisa menjangkau konsumen lebih dekat, masuk ke gang-gang perkampungan, masuk ke lantai-lantai perkantoran, masuk ke gedung-gedung fakultas di kampus, misalnya seperti itu ya. Itu perlu ada mitra kan, perpanjangan tangan. Nah, ini maka dibentuklah, dilahirkan aplikasi Alfamind. Jadi Alfamind pengertiannya sama dengan Alfamart, yaitu jaringan distribusi retail. Bedanya Alfamind ada kata-kata virtual atau digital. Jadi Alfamind adalah jaringan distribusi retail digital atau virtual, dan ini pertama di Indonesia. Ya, teman-teman etnik unik harus tahu. Ini pertama di Indonesia retail digital dikembangkan dengan kemitraan di Indonesia. Dan ini sudah disupport oleh Alfamart ya, jaringan luasnya Alfamart se-Indonesia, ribuan minimarketnya siap mendukung para mitranya. Seperti itu. Oke. Kalau di Alfamind itu kan ada konsep store owner, kepemilikan toko gitu ya. Iya. Nah, siapapun bisa memiliki toko tersebut, Pak Agung. Ada syarat-syarat tertentu atau seperti apa, Pak? Ya, jadi sebenarnya ini juga salah satu bentuk dukungan Alfamart terhadap pertumbuhan UMKM ya. Karena sekarang banyak produk lebih bisa ditampung di Alfamart ya, melalui toko virtual ini. Lalu ini juga bentuk dukungan kami bagi para perintis usaha ya. Contoh, mereka yang ingin membangun usaha namun masih terbentur modal, tidak punya tempat usaha, tidak punya sertifikasi skill atau kemampuan atau ijazah ya. Nah, ini menjadi suatu solusi gitu loh. Jadi mereka nggak perlu punya modal besar, cukup gadget aja ya, Android apa saja, kemudian internet. Jadi tinggal di-download aplikasinya dari Play Store, namanya Alfamind, lalu melakukan pendaftaran. Nah, tadi ditanyakan syarat store owner ya. Ya. Jadi mitra kita ini namanya store owner, betul ya, pemilik toko.
jangan sebut agen reseller karena kurang tepat, atau franchise itu kurang. Tapi yang lebih benar adalah lebih tepat store owner, pemilik toko. Jadi ini toko emang dimiliki secara digital, virtual. Syaratnya KTP, email ya, itu udah pasti tertanam di handphone masing-masing. Emailnya, lalu nomor handphone. Nah itu saja udah cukup, jadi tinggal dilakukan pendaftaran. Nah setelah selesai registrasi, itu nanti teman-teman store owner baru itu diminta untuk melakukan isi saldo pertama. Sebesar minimal 20.000, ini lagi promosi ya. Biasanya kan top up minimal tuh 250.000. Cuma karena sekarang masa pandemi, jadi top up mulai 20.000 semua kalangan bisa punya toko dari Alfamart. Ini solusi, mudah-mudahan teman-teman Etnik Unik bisa membantu menyebarkan ini ke saudara-saudaranya, keluarganya, kawan-kawannya. Yuk tetap bisa survive ya, tetap berjuang di masa pandemi, bahkan membantu orang lain dengan menjadi store owner seperti itu. Oke. Banyak dari calon SO atau masyarakat umum di Indonesia tentunya yang masih belum terlalu melek dengan teknologi gitu Pak. Iya. Apalagi yang usianya bukan milenial gitu kan. Tapi di sisi lain mereka pengen terlibat atau menjadi store owner di Alfamart. Di sisi lain dia kemampuan untuk mengaplikasikan Instagram, Facebook juga nggak bisa. Nah, apakah dari Alfamart sendiri memfasilitasi untuk membantu mereka supaya bisa juga menggunakan media itu? Nah, jadi kalau Alfamart bikin bisnis memang nggak tanggung-tanggung nih Mbak Ani ya. Jadi seluruh store owner dari sejak dia belum bergabung bahkan baru diperkenalkan, itu sudah ada kelas-kelas yang menyambut. Nah, melakukan sosialisasi, istilahnya ada kelas sosialisasi. Itu diperkenalkan, jangan terburu-buru dulu menjadi store owner, kenali dulu ya. Jadi perkenalkan apa keuntungannya, cara transaksinya, aplikasinya seperti apa, ya konsep bisnisnya, mindsetnya itu penting kan. Baru Anda dipersilakan memutuskan lanjut atau tidak. Nah begitu menjadi seorang store owner, apapun latar belakangnya, berapapun usianya, ya, gendernya, dari kalangan manapun deh kita bicara, profesi apapun, masih kuliah, pelajar pun ada. Sampai yang udah usia lanjut ya, umur 50, tadi jadi pertanyaan kan, bagaimana kalau punya keterbatasan skill soal digital? Itu jangan dikhawatirkan, yang penting punya strong will dulu deh. Keinginan yang kuat, mau melakukan usaha atau mau belajar. Nah, di kami di Alfamart itu ada kelas-kelas pembinaan. Mulai dari yang basic, ada namanya kelas kebiasaan. Ini yang paling dasar pondasi kita. Jadi nanti teman-teman store owner akan dibantu membentuk kebiasaan kecil harian. Misalkan melakukan satu postingan tiap hari, bagaimana membentuk kebiasaan buka aplikasi 5 menit sehari, bagaimana nanti membentuk personal branding dan segala macam. Lalu setelah itu ada kelas-kelas lanjutan ya, kelas digital, bagaimana cara buat hashtag yang menarik, bagaimana cara promosi di sosial media, bagaimana cara beriklan di Instagram, membuat redaksional atau landing page dan lain-lain. Jadi jangan khawatir deh, itu selama teman-teman semuanya punya kekuatan keinginan, skill itu sesuatu yang bisa dipelajari. Dan kita siapkan kelas-kelas itu gratis, tidak dipungut biaya sama sekali. Ya, untuk store owner ya, tapi ya. Untuk store owner. Iya. Berarti tentunya itu yang ilmu yang sangat bermanfaat ya Pak Agung, di mana di luaran sana kan kita harus berbayar dan mahal gitu ya. Betul. Oke, nah untuk dari barangnya sendiri Pak Agung, dari sisi kualitas, kadang kan kalau kita beli produk tuh di market atau kita jangan nyebut merek ya, atau jangan nyebut sebuah itu ya. Kalau produk di non Alfamart atau di non Alfamart itu kan kita nggak tahu keaslian produk itu, kualitas dari produk itu. Mungkin ini sebagai gambaran buat para calon konsumen atau calon SO yang Alfamart itu produk-produknya bagus nggak sih, berkualitas nggak sih gitu. Dari keasliannya itu seperti apa? Nah boleh mungkin dijelaskan Pak Agung? Ya, di Alfamart itu satu, kalau masalah originalitas itu jelas nomor satu ya. Alfamart ini kan sebagai perusahaan TBK, kita diawasi oleh publik. Jadi seluruh produk-produk yang beredar di jaringan toko kita, termasuk toko virtual, itu dipastikan ori. Itu satu sudah terjawab. Terus yang kedua masalah kalau kualitas.
Kualitas juga kita QC ya, pasti itu namanya kepuasan pelanggan nomor satu, ya, baik itu konsumen maupun juga mitra, itu kami jaga. Jadi ada QC demi QC yang menjaga kualitas produk, termasuk after sales service-nya ya. Dari pengiriman nyampenya dimonitor tuh berapa lead time-nya nyampe ke konsumen, berapa hari. Kemudian bagaimana kualitas produk ketika sampai, ya kan, gimana packagingnya, itu after sales service-nya kita jaga banget, service level. Lalu ada juga layanan retur, ya kalau ada terjadi, namanya manusiawi ya, ada salah kirim, ada cacat produk, itu kita jaminan kepuasan kita siapkan. Jadi bisa ditukarkan kembali produknya, atau kalau produknya sudah habis, bisa dikembalikan saldonya, refund, seperti itu. Jadi jangan khawatir, teman-teman Etnik Unik, nanti konsumennya dijamin kepuasannya juga oleh kita. Oke, sip. Nah yang terakhir Pak Agung, mungkin juga banyak yang bertanya tuh, Alfamain dan Alfamart itu hubungannya seperti apa sih? Ya, ini bukan yang merah dan biru kan ya? Bukan yang merah dan biru. Jadi Alfamart dan Alfamain itu satu badan usaha atau satu perusahaan. Jadi sama-sama di PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk. Nah, ini mungkin sekaligus saya menjawab pertanyaan lain, misalkan, Pak, ini apakah satu perusahaan juga dengan Alfamidi? Ya. Nah, Alfamidi itu sister company ya. Sama Indomaret, karena kan tetanggaan tuh. Oh, beda kalau itu beda. Itu beda, makanya beda warna ya. Kalau Alfamidi masih sama merah ya. Kalau Alfamidi itu walaupun perusahaan berbeda, PT Medi Utama, tapi masih satu holding company, satu grup ya dengan Alfa. Lalu ada Lawson, itu masih satu grup ya, Dandan itu juga sama. Lalu di sektor, di pilar digital itu ada Alphatrex. Itu jaringan distribusi atau logistiknya Alfa Group ya. Kemudian ada Alfa Mikro, itu apa, untuk membina mitra-mitra mikro ya, UMKM ya, termasuk yang punya warung segala macam, itu bisa dibantu, disupport oleh Alfamart. Lalu ada Alfa Pop, kemudian juga Alfamain itu salah satu bagian. Alfakat ya, Alfakat itu e-commerce-nya, itu juga beda perusahaan tapi masih satu grup dengan kita. Tapi jadi, untuk barang-barang Alfamain sendiri itu hanya apa namanya, barang yang Alfamart punya sama yang Alfamain punya ya. Alfamidi tidak masuk ke Alfamain ya barang-barangnya? Beda-beda. Kalau di sini karena kita satu perusahaan dengan Alfamart, satu PT Sumber Alvaria Trijaya, maka untuk produk groceries ya sebenarnya maksudnya ya. Groceries itu yang ada di minimarket itu hanya bisa diambil atau dikirim dari minimarket Alfamart terdekat. Tapi kalau top up, nah beda lagi nih, top up saldo bisa dilakukan di Alfa Group, mana saja gerai-gerai Alfa Group, Alfamidi, Lawson, Dandan, betul. Itu bisa top up saldo Alfamain, store owner tuh bebas di toko-toko Alfa Group, seperti itu. Oke, Pak Agung, cukup mungkin terima kasih atas sharingnya. Tentunya sangat bermanfaat sekali buat teman-teman di luar sana yang sedang mencari peluang bisnis apa sih. Apalagi zaman sekarang pandemi kan banyak sekali yang mencari peluang bisnis. Tentunya dengan Alfamain itu kita nggak meragukan lagi nih kualitas dari sisi background company-nya seperti apa, siapa pemiliknya Alfamain gitu kan. Tadi sudah Pak Agung jelaskan gitu. Satu, dari manajemennya, dari pemiliknya, perusahaannya sudah jelas milik Alfamart. Kemudian juga dari kita cara memilikinya pun tidak berat gitu. Dengan modal cukup 20.000 bisa memiliki toko digital Alfamain gitu. Ini sangat bermanfaat buat teman-teman di luaran sana. Semoga semakin banyak lagi SO store owner baru yang bergabung bersama Alfamain. Sukses buat Alfamain. Ini saran-saran boleh nih? Oh iya, boleh silakan. Jadi kalau khusus dari kami untuk para mitra-mitra yang sudah menjadi store owner ya, hidupkan kebiasaan yang efektif setiap hari. Ini untuk mengasah skill Anda ya. Misalkan buka aplikasi 5 menit sehari, ikuti secara berkala kelas-kelas pembinaan untuk mengasah, lalu juga latihan transaksi apa saja, dimulai kebutuhan sendiri, keluarga, sampai kebutuhan lingkungan sekitarnya. Lalu bagi teman-teman Etnik Unik yang masih belum bergabung ya, yang masih calon store owner di sini, ya saya sih nggak ada kata lain selain jadilah pemain ya, jangan cuma jadi penonton ya, nonton YouTube-nya Etnik Unik terus tapi nggak action ya. Jadi silahkan nanti kita kita tunggu dan sampai jumpa di kelas pengenalan Alfamain. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Agung, sukses untuk kita semua. Ya, sama-sama Bu Ani.